Jadi apa ya, hal-hal dalam dunia tasawuf ini banyak bilik-biliknya, banyak segmen-segmennya, ya kan? Banyak sudut pandangnya. Kalau tidak betul-betul teliti dan halus, apalagi kalau kita salah mencari orang yang bisa membimbing kita, ya salah. Karena dimensi spiritual itu dimensi yang rentan dengan tersesat. Maka kita butuh kena datang kepada orang-orang yang betul-betul wusul kepada Allah, kemudian dia balik lagi. Dia udah sampai kepada Allah, kemudian dia balik lagi. Sampai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan cara-cara lain. Orang memahami tasawuf, memahami ma'rifat aja kan cara kan banyak yang bersalah. Ma'rifat itu apa? Tasawuf itu apa? Tasawuf Jawa, bukan tasawuf Arab. Beda ya. Tasawuf Jawa itu bau gane loh. Tasawuf Jawa syarat dengan ajaran-ajaran hakikat dan kehidupan real, nyata, de jure dan de facto. Baik de facto maupun de jure. Real, nyata. Sebut saja mungkin seperti Ibnu Arabi dalam kitab Tajaliyah, Fusus Al-Hikam, Fathul Makkah, Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil, Imam Ahmad As-Sajali, dan banyak lagi pengarang, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan khususnya kita di sini karena mazhabnya Syafi'i, rujukan tasawuf kita adalah Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Yang sifat tasawufnya itu amali, ya, terapan. Maka kitab Ihya Ulumuddin itu juga kitabnya Imam Ghazali itu merangkum hal-hal yang berbau tasawuf sekaligus dengan pelaksanaan ritual atau syariat dalam beragama. Yang wallahu a'lam benar tidak, kitab ini sudah mendapat pengesahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada pernah ulama yang meragukan kebenaran Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali udah meninggal. Suatu malam dia mimpi berjumpa dengan Imam Ghazali. Dalam mimpi itu apa kata Imam Ghazali? Rupanya dalam mimpi itu ulama tadi yang menyalahkan kitab Ihya Ulumuddin ini dijumpai Imam Ghazali plus Rasulullah plus Abu Bakar As-Siddiq. Kata Imam Ghazali, misalnya mimpi ulama itu Ari, Imam Ghazalinya aku datang bawa Rasulullah, bawa Abu Bakar. Aku bilang, ya Rasulullah, itu yang bilang kita salah. Dalam mimpi dia gitu. Ini cerita ini banyak terdapat dan dibenarkan karena ulama yang cerita ini juga ulama yang terkenal. Ini yang mau ulama. Awalnya dia paling menolak kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang bilang itu salah kata Rasulullah? Itu. Mana bukumu tadi? Kata Rasulullah. Diambillah bukunya Imam Ghazali tadi. Ini bukunya ya Rasulullah. Yang kata dia itu salah. Ini memang karyaku. Coba engkau periksa, apakah ada yang gue sampaikan itu yang menyalahi ajarannya? Nah, dibuka sama Rasul bentar. Abu Bakar coba dicek. Abu Bakar suruh ngecek duluan. Buka per lembarnya sama Abu Bakar. Pas ini ya Rasul, seperti yang kau ajarkan. Begitu pun coba kau periksa sendiri. Rasul yang meriksa lagi. Wah, udah pas ini. Yang bilang salah siapa? Itu Abu Bakar, cambuk dia. Ulama yang mimpi tadi dicambuk sama Abu Bakar, ketepuk sekian. Begitu bangun, bekas cambukan itu ada di situ. Begitu bangun dia perih. Punggungnya bekas cambukan. Dari situ dia orang yang kemudian sangat gencar mengajarkan Ihya Ulumuddin. Ulama tadi kemudian nggak lama setelah itu meninggal. Ketika meninggal yang memandikan mayat, dia pun masih melihat cap bekas cambukan Abu Bakar dalam mimpi. Itu maka Ihya Ulumuddin luar sebagai rujukan. Jadi bukan nggak boleh situ baca Tajaliyah karangan Ibnu Arabi yang tasawufnya itu bersifat falsafi. Tapi situ belum tentu punya daya nalar yang cukup loh untuk memahami. Apalagi Fathul Makkah. Wah, bahasanya bahasa Arab lagi. Apa paham? Bahasa Indonesia aja bicara tasawuf ini belum tentu paham kan?
Syair-syair sufi itu apa situ sudah merasa paham? Oh, memang situ sufi. Sufi itu orang yang tarkud meninggalkan dunia dari situ masih nyantel dunia kok. Bicara aku paham. Paham dari mana? Dari Hongkong. Paham maksudnya ya? Kita butuh kebersihan jiwa dan kondisi jiwa yang pas. Kalau kita memang sudah sejiwa dengan mereka, it's okay kita bilang paham. Kita ini masih cerita doang, sahabat. Jadilah daripada nggak tahu apa tentang spiritual kita sendiri. Tapi untuk memiliki kondisi spiritual yang luar biasa seperti itu, sahabat, jauh panggang daripada api. Bukan berarti tidak mungkin. Kalau tidak mungkin ya berarti kita sudah menjengkali Allah. Tapi ya kita coba tanya dulu pribadi, sudah seperti apa gitu? Sudah hafal berapa ayat? Ulama tasawuf itu hafal Quran semua, sahabat. Hafal sekian ratus di sini nggak ada yang 0 gitu, nggak ada. Bahkan ribuan hadis. Imam Junaid al-Baghdadi itu kodi, hakim di masanya. Siapa yang nggak bergerak dari ulum syar'iyyah, dari ilmu-ilmu syariah? Enggak ada yang nggak bergerak dari ulum syar'i. Bahkan Imam Junaid al-Baghdadi untuk mengajarkan tasawufnya, dia selektif pilih murid. Kalau nggak hafal Quran 30 juz nggak boleh belajar sama dia. Itu Imam Junaid al-Baghdadi, periksa sejarah. Mau belajar tasawuf sama Imam Junaid al-Baghdadi, harus hafal Quran 30 juz dulu. Dan harus pernah nulis hukum pernah menulis hukum tentang fikih. Baru bisa belajar sama dia. Kalau nggak ditolak, nggak diterima belajar murid. Sama Ibnu Mansur al-Halad yang bilang anal haq itu masih muridnya. Dan ketika di penjara, Ibnu Mansur al-Halad, Imam Junaid al-Baghdadi pernah datang mengunjungi muridnya dan memperingatkan murid. Tapi ya sudah, itu memang terjadi untuk kita pelajari, sahabat. Atau banyak kisah-kisah dalam dunia tasawuf ini yang kemudian zindik, yang kemudian benar-benar, betul tidak? Zindik itu artinya akhirnya terus mukhalafatus syariah. Apa mukhalafatus syariah itu? Bertentangan dengan syariah. Itu zindik. Inilah yang membuat citra tasawuf buruk di mata ahli fikih jadinya. Hanya karena beberapa oknum yang mengaku makrifat, kenal Allah, kemudian tidak sembahyang. Mana ada tasawuf mengajarkan seperti itu? Itulah zindik, mukhalafatus syariah. Tasawuf hakiki tidak seperti itu. Harusnya orang semakin kenal Allah, semakin tekun ibadahnya. Semakin kurang cintanya sama dunia, semakin gak haus anggapan. Ya dia berbuat saja. Semakin memandang dirinya hina dan memandang yang lain itu mulia. Para sahabat itu suka kalau ada orang yang membukakan atau menceritakan apa aib dan kesalahannya, bukan apa kebaikan dan kemuliaan yang sudah dia buat. Itu mentality tasawuf. Loh, sahabat itu senang, mau Umar mau Abu Bakar, yang mana salah ingatkan aku, betul tidak? Yang benar nggak usah, karena yang benar pun bukan punya dia. Wong dia ikut Rasul. Yang benar itu ya punya Rasulullah, nggak punya Abu Bakar, punya Umar, nggak punya Utsman, nggak punya Ali, apalagi punyamu. Nggak ada namamu di situ, termasuk namaku. Paham? Yang benar itu udah mesti punya Rasulullah, punya situ nggak ada. Yang salah itu perlu diingat. Paham ya? Ini jelas Muhammad benar, Allah pas. Yang benar itu siapa? Muhammad. Yang selain itu belum tentu kebenaran. Terus yang sudah pernah jumpa Allah balik lagi siapa? Rasulullah. Isra udah jumpa Allah balik lagi. Cuman dia yang satu-satunya habis ketemu Allah masih itu. Rata-rata orang yang ketemu Allah kan mati. Nggak balik lagi. Ada Syekh Musa apapun tai kucing kering itu semua. Betul, paham ya? Ini rujukannya harus bukan berarti kita tidak khidmat kepada Syekh. Tapi kalau kita dipaksa mengkutuskan dia, oh tidak.
khidmat harus, ya kan, ikut tetap Rasul. Harus jelas ini jalur. Maka aku bilang, aku sendiri pun kalau yang kuajarkan menyalahi Quran dan sunnah Rasulullah, tinggalkan. Gampang kan? Lah kalau cuma tindak tandukku yang belum sesuai, lah namanya aku manusia biasa. Sebagai manusia kalian harus sadar, kalian belajar sama manusia. Manusia itu al-insan mahalul khata' wanis. Manusia itu tempatnya silap dan dosa. Yang penting yang diajarkan tidak menyalahi Quran dan hadis. Kalau orangnya, lah, nobody is perfect boy. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kau nuntut nyari guru sempurna, lah situ aja belum jadi murid belum sempurna. Loh, paham ya? Kalau situ jadi murid dah sempurna, nanti Allah kasih guru yang sempurna. Nah, mau jadi murid yang masih setengah-setengah, ya gurunya setengah-setengah kayak gini. Jadilah. Paham ya? Allah itu tahu kok. Udah santai aja.